Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini dari kelompok 5 akan mewawancarai Pak Om Suarsono, guru kimia Semagar, tentang penataran P4. Pak Om, seperti apa sih penataran P4 itu? Iya, terima kasih sebelumnya. Ini kelompok yang ketiga. Bisa dibagi P4 di 4-3. Kelompok yang ketiga ya. Ya, ini topiknya P4. Ya, P4 singkatan dari pedoman, pengamalan, penghayatan Pancasila. Gitu ya. Ini adalah produk baru pada zaman Presiden yang kedua, Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Jenderal Muhammad Soeharto, tahun 1978, gitu ya. Dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978, Presiden Soeharto mencanangkan program P4 ini untuk warga negara Republik Indonesia yang dirasa pada saat itu sudah tepat saat waktunya melek bangsa Indonesia ini kaitannya dengan landasan bernegara, berbangsa dan bernegara, yaitu yang sudah dicetuskan pada proklamasi 1745 bahwa bangsa Indonesia mempunyai pedoman yaitu Pancasila. Dan sebelumnya ini terdapat gangguan terhadap Pancasila, kalian ketahui, yaitu dengan adanya G30 SPKI lalu 1965 pada saat itu ya, setelah kemerdekaan itu tahun 65 ya, ada gangguan terhadap pemerintah ya. Yang ini sudah bertentangan dengan landasan dari kita Pancasila. Presiden Soeharto merasa penting untuk memberikan doktrin terhadap masyarakat tentang berbangsa dan bernegara, yaitu satu, sudah pedomannya adalah yaitu Pancasila sesuai dengan yang dirumuskan oleh pendahulu kita. Di dalam Pancasila itu mulai sila pertama sampai sila kelima itulah pedoman berbangsa dan bernegara. Di sana ada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sudah bahwa bangsa Indonesia berketetapan bahwa kita harus punya satu Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa atau satu ya. Islam terpilih satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Kristen punya Tuhan yang satu, orang Hindu, orang Buddha, yang beragama. Yang kedua ada Pancasila yang kedua tentang masyarakat persatuan, persatuan tempat kemaslahatan, yang kelima keadilan sosial seluruh Indonesia itu harus istilahnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dengan TAP MPR tahun 1978 itu ditetapkanlah gitu ya butir-butir Pancasila oleh badan yang namanya BP7, ini yang tentang pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila TAP MPR. Nah, pada saat itu seluruh bangsa Indonesia mulailah dikenalkan apa itu dengan Pancasila. Dan sebelumnya memang Pancasila tidak dikenal, cuma untuk mendalaminya, dan bukan hanya mendalami tetapi harus juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mulai tingkatan anak sekolah SD sampai ke orang dewasa yang mau masuk ke dunia kerja, ini harus ditatar P4. Dan yang dimaksud dengan P4. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pak, waktu penataran P4 siapa sih yang jadi pesertanya, dan apakah itu diwajibkan bagi masyarakat? Untuk penataran P4 ya, setelah tadi kembali ke setelah dicanakan sesuai dengan TAP MPR tahun 2008 itu mulailah di setiap jenjang, khususnya untuk generasi muda mulai dari tingkat SD ini barangkali yang mau masuk ke SMP, karena TK ke SD yang ada istilah penataran P4. Jadi dari SD ke SMP itu di awal tahun pembelajaran, kalau sekarang istilahnya MOS, dulu tidak ada istilah MOS gitu ya, tapi yaitu diadakan semacam penataran P4 gitu ya, itu mengenalkan sesuai jenjang yang untuk anak SD barangkali cukup mengenal apa itu Pancasila, tidak terlalu mendalam, tidak sampai butir-butirnya. Jadi targetnya anak
SD harus hafal itu Pancasila, urutannya bagaimana gitu ya. Nah itu di tiap awal tahun pelajaran. Yang menjadi tutor barangkali situ ya untuk SD barangkali cukup bapak gurunya, bapak guru SD yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Nah untuk jenjang masuk ke tadi SD ke SMP berarti yang menatanya itu adalah guru SMP yang ditunjuk, terutama yang berkaitan dengan dulu ada istilahnya pelajaran PMP gitu ya, pelajaran moral Pancasila. Kalau sekarang yang itu PPKN. Ya sebenarnya itu sama-sama saja gitu ya. Intinya itu. Jadi pertama mengenalkan Pancasila, mengenalkan garis besar haluan negara GBHN, terus wawasan kebangsaan gitu ya. Barangkali itu cukup. Waktunya itu kurang lebih biasanya 1 minggu. Setelah itu selesai penataan langsung anak-anak masuk belajar seperti biasa, tidak ada istilah mos dan sebagainya begitu. Nah untuk yang jenjang SMP ke SMA diperluas lagi yaitu dengan TK Prasetya Pancasila gitu ya. Jadi mempelajari butir-butir Pancasila. Sila pertama misalnya Tuhan Yang Maha Esa itu dijabarkan lagi dengan adanya actionnya apa misalnya beribadah gitu ya. Anak itu selain mengenal hafal sila pertama juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya beribadah khususnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Dan di sila-sila yang lainnya juga begitu, gotong royong dan sebagainya ditanamkan gitu ya. Itu untuk tingkatan yang masuk ke jenjang SMA. Tentunya yang menatanya tutornya selain guru-guru SMA yang mengajar di sekolah tersebut, biasanya untuk jenjang yang ini didatangkan juga dari pihak pemerintah, misalnya dari dinas, bisa juga atau dari pemerintah pejabat pemerintah yang memberikan istilahnya tutorialnya. Kemudian untuk yang jenjang lebih tinggi lagi, tingkatan SMA ke perguruan tinggi, nah ini lebih lama lagi gitu ya. Selain itu juga tidak cukup hanya penataran yang istilahnya diskusi dan sebagainya. Cuma di sana untuk mahasiswa ada karya tulis yang harus ditulis itu tentang sekitar Pancasila itu. Ya, ada semacam karya tulis, ada paper, ada ya semacam acara seperti ini, sharing gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang mengantar yang tutorial adalah tentunya ini mah khusus dari BP7 itu di zaman Presiden Soeharto dibentuk Badan Pengembangan Pancasila itu BP7 yang berkompeten untuk menatar tentang Pancasila. Kemudian untuk yang untuk mereka yang akan masuk jenjang yang lebih lagi, misalnya orang yang mau masuk ke PNS ya, pegawai negeri sipil juga itu ada pendaftarannya. Ini jauh lebih lama lagi ya. Tidak hanya seminggu, itu hampir setengah bulanan gitu. Nanti diberikan sertifikatnya itu dinyatakan lulus setelah itu menempuh pendaftaran sipil setengah bulan. Kemudian ada semacam paper yang kalian tulis itu biasanya. Itu yang saya alami. Ke pertanyaan ketiga, pada jenjang pendidikan apa saja Bapak mengalami penataran P4? Baik, terima kasih. Jadi pada jenjang kapan saja saya ya mengalami penataran, pedoman, pengamalan Pancasila itu ya. Saya secara yang formalnya SMA masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau yang SMP SD itu saya menganggapnya sudah belum formal pada saat itu ya. Saya lahir 67 berarti masuk ke ke SMA perguruan tinggi itu tahun 40-an. Nah itu sedang booming-boomingnya penataran Pancasila ya. Jadi masuk di perguruan tinggi saya mengalami yang namanya penataran P4 ini gitu ya, yang diselenggarakan. Kebetulan saya di Bandung gitu ya, yang membukanya pada saat itu adalah Menteri Dalam Negeri secara langsung gitu ya, Pak Jenderal Budini. Sakit saja tahun 85 gitu ya. Nah, jadi pada saat itu kami dikumpulkan gitu ya, berbagai jurusan ini oleh semuanya, semua jurusan itu dikumpulkan untuk mendalami pedoman penataran Pancasila itu selama hampir 2 minggu ya. Jadi ada acara tutorial di dalam kelas. Setelah itu kami diminta untuk buat semacam tulis gitu singkat
tentang apa itu pengamalan Pancasila gitu ya. Jadi ada yang seperti kalian ini ada yang kelompokkan khusus mendalami kutip Pancasila yang pertama, dan yang kedua, yang ketiga, yang kelima. Jadi itu. Nah, saya kebetulan waktu itu menempatkan yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Saya punya juga singkat waktu itu yaitu tentang beribadahlah, cukuplah itu beberapa lembar kami kumpulkan. Dan alhamdulillah secara itu lulus. Tapi ada juga memang kawan yang tidak lulus, dinyatakan tidak lulus. Ini karena mungkin pertama absennya waktu saat itu tidak masuk, bisa juga karya tulisnya tidak masuk gitu. Nah, untuk yang demikian biasanya itu diberikan apa itu pengulangan. Pengulangannya ya masih di dalam kurun waktu penataran Pancasila sebelum masuk ke masa perkuliahan, masih di bulan itu juga. Tapi waktunya dibedakan. Itu berarti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa sih tanggapan Bapak tentang penataran P4 dalam segi kekurangan dan kelebihan? Baik, kelemahan barangkali. Jadi tahun 78 Pak Jenderal Soeharto itu mencanangkan P4 ini. Istilah kami waktu itu menyebutnya doktrin. Jadi doktrin itu istilahnya semacam pemaksaan. Ya, jadi pemaksaan yang diberikan kepada apa? Khususnya kaum terdidik, yaitu ya kita dan pelajar, apalagi mahasiswa, ini merasakan bahwa hanya satu-satunya yang mengambil Pancasila. Nah, lebih lanjutnya ini adalah doktrin ini mengarah kepada perpolitikan. Saya pada saat itu ya, di sisi lemahnya. Jadi kita digiring pada satu partai tertentu, yaitu partai yang berkuasa pemerintah pada saat itu, ya, atau Golkar waktu itu. Jadi seolah kalau tidak masuk Golkar, itu kita artinya membangkang terhadap pemerintah. Tidak mengikuti pedoman pengamalan Pancasila, tidak menggunakan Pancasila, itu untuk pegawai negeri tidak lulus gitu ya. Untuk pelajar dalam hal ini dipandai gitu ya, nanti nilainya dicekal, dikurangi gitu dan sebagainya. Dan itu terjadi gitu ya beberapa kasus gitu. Ya, tetapi ada yang lebih positifnya, segi positifnya. Tapi lebih banyak positif menurut saya gitu ya. Setelah dibandingkan dengan masa sekarang gitu ya. Dengan jumlah parpol yang banyak, dengan macam-macam idealisme pemerintah gitu selain Pancasila. Bahkan kalau kita sekarang komunis juga sudah berubah lagi gitu ya. Pada saat itu komunis mati kutu, tidak ada istilahnya perang terperang, perang pakai komunis hidup di zaman Soeharto. Ya. Nah, jadi hanya Pancasila satu gitu ya. Tapi sekarang kelihatan dibebaskan lagi, ada doktrin Pancasila seolah-olah oleh komunis itu hidup lagi. Itu segi positifnya barangkali ya. Jadi ada hanya satu doktrin yaitu Pancasila. Dan kita harus mengakui dan harus kita jalankan bahwa untuk berbangsa dan bernegara kita kembali pada hasil yang dirumuskan oleh pendahulu kita, yaitu untuk berbangsa dan negara itu yaitu doktrin Pancasila. Kira-kira itu kelemahan dan kelebihan. Oke, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, Desi masih punya satu pertanyaan lagi. Setahu Bapak, apa sih alasan penataran P4 diadakan sama pemerintah? Ya, itu. Jadi pertama, Pak Soeharto menurut saya, menurut pandangan saya, bercermin pada masa lalu gitu ya. Mana pada saat itu ada pergeseran dari Orde Lama ke Orde Baru. Tahun 50-an itu ada meletus PKI di Madiun, kemudian puncaknya tahun 65, 330 SPKI tahun 1965, di mana Soeharto itu pada saat itu ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengamalkan Pancasila istilahnya ya, untuk kembali kita kepada Pancasila. Nah, pada saat itu berhasil PKI ditupaskan gitu ya. Nah, kemudian terus bergulir sejarah itu mulailah dengan adanya penataan istilah di bidang politik perpolitikan gitu ya. Nah, itu dengan adanya doktrin Pancasila ini. Jadi menurut Soeharto hanya satu-satunya yang membentengi rakyat Indonesia dari ajaran komunis itu hanya satu, yaitu Pancasila untuk berbangsa dan bernegara gitu ya. Adapun untuk beragama sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Kalau orang Islam misalnya syariat Islam, orang Kristen syariat Kristen misalkan. Itu saya pikir. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir.
bagaimana penataran tempat akhirnya dibiarkan? Ya, ya. Akhirnya ini bergulir berarti awalnya di tahun 78 dan ini setelah bergulir itu tahun 98. Tahun 98 ini adalah masa akhir rezim Soeharto. Jadi pada saat itu Soeharto lengser di tahun ya pasca ini pas MPR sidang MPR tahun 98 99 gitu ya. Nah itu pada saat itu ditetapkanlah MPR ini nomor 18 tahun 1998 yang menganulir MPR nomor 2 tahun 1978. Artinya menghapuskan adanya P4 itu, pedoman Pancasila itu. Nah untuk Pancasila kedepannya ini ditetapkanlah bahwa itu tidak dikuasai oleh pemerintah. Pada saat itu memang oleh pemerintah Pancasila ini, tapi diawasinya oleh suatu lembaga itu BP7. Sekarang masih ada ya. Jadi berakhirnya ini jalan dengan lengsernya Orde Baru itu sekitar tahun 1998 dengan keluarnya MPR tahun nomor 18. Bagaimana penataran P4 akhirnya ditiadakan? Ya, baik. Jadi penataran P4 setelah ditetapkan pada tahun 1978 yaitu dengan adanya MPR nomor 2 strip MPR strip tahun 1978 rencana namanya yang pertama oleh Presiden Soeharto. Nah kemudian setelah bergulir beberapa tahun di akhir masa jabatan Presiden Soeharto, di akhirnya yaitu pada sidang MPR tahun 1998 keluarlah MPR nomor 18. Ini nomornya mohon tapi diralat ya oleh PPR Bahasa Isyarat yang jelas tahun 1998 sesuai dengan undangan rezim Orde Baru. Jadi yang namanya penataran P4 yang namanya istilahnya doktrin Pancasila P4 itu ditiadakan. Bukan artinya Pancasila itu tidak ada, cuma tetap dilaksanakan, cuma tidak menjadi suatu doktrin atau istilah antara kutip pemaksaan oleh pemerintah. Itu diserahkan saja kepada masyarakat dan diawasi. Tetap ada badan yang mengontrolnya itu BP7. Ini ada di pemerintah suatu badan yang mengawasi khusus mengenai pelaksanaan pengamalan Pancasila itu. Itu terakhir pada tahun istilah P4 itu yang istilahnya ini berakhir tahun 1998 seiring dengan kembangnya rezim Orde Baru atau lengsernya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Itulah wawancara kami bersama Pak Om Suarsono mengenai penataran P4. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Kami kelompok 5 berterima kasih kepada Pak Om udah mau meluangkan waktunya menjadi narasumber. Dan ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok berapa ini kelas 12 kelas 1 juga kemudian guru pembinanya gitu ya. Terus karena gitu ya. Nah jadi semacam ini jadi kita harus dapat istilah dulu jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah karena sejarah itu penting untuk mengetahui. Oke, terima kasih. Audio Jungle. I know you lie,